Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Melani, NPM 191FF03009, kelas 2 FA1. Di sini saya akan memaparkan materi kimia medisinal tentang prinsip dasar desain obat, struktur dan sifat molekul target. Kimia medisinal adalah ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Penemuan molekul target merupakan tahapan awal yang krusial. Target kerja obat umumnya berupa makromolekul. Mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah drug target. Mengetahui struktur molekul target sehingga dapat didesain molekul obat dengan pengikat yang sesuai. Mengetahui lokasi binding site. Memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut, misalnya mekanisme katalisis enzim. Drug target protein. Protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein dapat berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA maupun pada RNA. Organel sel. Organel sel juga dapat menjadi target kerja obat, misalnya ribosom, lisosom. Struktur protein terdiri dari struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, struktur kuarter. Struktur primer. Setiap protein tersusun oleh asam-asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Ikatan peptida tersebut yang membentuk struktur primer protein. Ikatan ini bersifat planar akibat adanya resonansi yang mengakibatkan rotasi hanya menjadi pada struktur samping protein. Struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein. Struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dan protein struktural. Ada 3 struktur sekunder utama: alpha helix, beta plancid, dan beta trun. Alpha helix terbentuk karena adanya ikatan hidrogen intramolekuler. Beta plancid terbentuk karena adanya lapisan rantai samping protein di atas rantai samping lainnya. Beta trun terbentuk karena adanya rantai polipeptida berputar secara mendadak dan berputar ke arah yang berlawanan. Struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan bentuk 3D protein tersebut. Struktur ini sangat penting terutama pada protein globular seperti pada enzim dan protein, karena struktur ini sangat mempengaruhi fungsi dan interaksi dengan molekul obat. Struktur ini dapat terbentuk karena adanya ikatan kovalen tautan disupida. AA sistein mengandung gugus tiol yang memungkinkan membentuk ikatan kovalen tautan disupida. Ikatan ionik. Ikatan ionik atau jembatan garam dapat terbentuk adanya ion karboksilat dan residu AA asam dengan ion aminium dan AA basa. Struktur tersier. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan ionik yang terbentuk antara HBD dan HBA. Interaksi van der Waals dan hidrofobik. Interaksi ini lebih lemah dari ikatan hidrogen yang terbentuk di antara dua daerah hidrofobik pada protein. Struktur kuarter. Struktur kuarter hanya dimiliki oleh protein yang 2 atau lebih subkutan protein, misalnya globulin yang mempunyai 2 subunit protein. Fungsi protein. Protein struktural. Protein ini umumnya bukan merupakan target kerja obat kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia penting ke dalam sel. Protein juga berperan dalam transport kembali neurotransmitter ke dalam neuron.
Enzim dan reseptor merupakan protein paling umum menjadi target kerja obat. Protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang menghaluskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Contoh polimerisasi tubulin membentuk mikrotubulin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.